KKN tahun sekarang memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Biasanya kita berkelompok, tapi kini kita mengerjakannya sendiri karena adanya masa pandemi ini. Tapi itu semua tak menyurutkan tekad kami sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi GIP Siliwangi untuk melakukan KKN. KKN, kuliah kerja nyata. Ini adalah salah satu bentuk nyata kami sebagai mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat, mengamalkan ilmu yang telah kami pelajari di perguruan tinggi, meskipun di masa pandemi. Tapi kami harus tetap menjalankannya dengan sepenuh hati. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop her. I'm gonna work harder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Nama saya Acep Iqbal Ramdhani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi GIP Siliwangi yang sedang melakukan KKN di Desa Cibodas ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Sahrul. Bapak UMKM-nya bergerak di bidang apa Pak? Saya bergerak di bidang jahit. Bidang Menjahit. Kondisi usaha Bapak yang dijalankan sekarang seperti apa Pak kondisi usahanya? Ya, kalau dibilang sangat parah ya karena pandemi ini sangat berpengaruh karena kena usaha Karena usaha ini, jadi pengaruh pandemi terhadap usaha Bapak sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Biasanya berapa persen dari normalnya Pak? Kalau normal bisa 100%, sekarang mungkin hanya sekitar 20-30%. Sampai 30%. Biasanya per hari bisa berapa orderan yang Bapak terima? Kalau sehari bisa 10-15, tapi Kalau karena kondisi sekarang? ya karena kondisi pandemi sekarang hanya 4-3, paling banyak 5 sekarang. Cara mengatasi agar usaha Bapak tetap berjalan walaupun pada masa pandemi ini seperti apa strategi yang Bapak gunakan? Ya harus pintar memutar otak ya kalau di kondisi seperti ini. Jadi lihat-lihat peluang yang di online, Di online. Facebook, di Instagram. Jadi dipromosikan lewat media sosial, lewat ya langsung ke tetangga nawarin Lewat media sosial, lewat tetangga door to door gitu. Iya. Jadi Bapak menerima orderan secara langsung ke rumah. Iya, Menerima iya. orderan. Media yang digunakan tadi kan secara online biasanya menggunakan media apa Pak? ya paling Facebook, Facebook, Instagram yang biasa gitu ya. iya yang Biasa umum aja. yang umum digunakan. Perubahan usaha Bapak selama pandemi ini seperti apa perubahannya? Ya perubahannya kalau sejak pandemi lebih banyak nganggurnya ya daripada kerjanya Lebih banyak anggotanya, Pak. Iya. Terus ada nggak produk yang tercipta selama masa pandemi? Contohnya misalkan Bapak membuat, kan biasanya bergerak di bidang jahit. Iya. Apakah mencoba untuk usaha lain atau tidak? Sempat sih mencoba tapi ya karena keahlian yang kurang jadi sulit gitu mencari peluang yang lain. Biasanya menjahit pakaian atau pakaian apa Pak? Pakaian pria kebanyakan mah seperti kemeja, Kemeja. celana. Berarti secara umum bisa gitu ya? Iya. Harapan Bapak terhadap usaha yang dijalankan seperti apa Pak harapan? Ya harapannya supaya pandemi ini cepat berlalu ya, supaya ini kan menjahit kebanyakan saya menerima orderan itu seragam sekolah. Iya. Tapi karena sejak pandemi sekolah kan banyak daring, jadi produksi seragam itu drastis berkurang. Jadi harapannya supaya cepat berlalu pandemi supaya sekolah bisa lancar lagi dan ya usaha bisa terus lanjut. Berarti
berarti itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit paling ya? 2 palingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Nama saya Acep Baramdani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi IKIP Siliwangi yang sedang melakukan KKN di desa ini. Saya sedang melakukan observasi tentang UMKM yang berada di desa ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama dengan Bapak siapa namanya? Pak Dimas. Pak Dimas, usahanya apa Pak? Jualan bakso sejak dari kapan Pak? 2007. Kondisi usaha jualan bakso yang sedang dijalankan sekarang itu bagaimana Pak? Kondisi Ya, usaha? kalau sekarang mah rada menurun. Rada menurun dari Soalnya ada penyakit pandemi. ada penyakit pandemi ini ya, virus corona ini. Pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap usaha yang dijalankan Bapak itu seperti apa pengaruhnya Pak? Jadi orang-orang itu takut ingin beli bakso tapi takut ada masalah yang sumber penyakit. Masalah penjualannya gimana, menurun atau apa gimana Pak? Nah, kalau penjualan mah ya standar. Standar berarti nggak terlalu jauh berbeda dari biasanya. Nah, cara agar mengatasi agar usaha yang Bapak sedang jalankan itu tetap berjalan walaupun pada masa pandemi ini seperti apa Pak caranya? Sepertinya baksonya harus ya enak, ya Enak, banyak macam-macam. Banyak macam-macam, baksonya diperbanyak. Strategi memasarkan baksonya itu seperti apa Pak? Strategi untuk memasarkan bakso ini? Ya, masakan mah lewat ojek, masuk ke pasar. Hal yang berubah selama masa pandemi dibandingkan dengan waktu normal itu terhadap jualan itu seperti apa Pak? Hal yang berubahnya Ya, pembelinya agak kurang. pembelinya agak kurang. Apakah produk Bapak itu ada produk baru, masalah baksonya, rasanya atau gimana Karena macamnya? pastinya kan kalau yang kurang. Ya. Terus ya, pastinya bikin yang kita buat yang pembeli. Jadi baksonya bermacam-macam. Macam-macam banget. Ada rasa bakso apa aja Pak? Ada bakso ceker, Ya. ada bakso telur, Ya. ada bakso keju, ada bakso merah. Terus yang terakhir Pak, ini harapan Bapak terhadap usaha yang sedang dijalankan ini seperti apa harapannya? Ya, harapannya pengen boga kita orang lain ya jongkok, terus misalkan orang-orang ya. Oh gitu, ya mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Acep Iqbal Ramdhani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi IKIP Siliwangi yang sedang melakukan KKN di desa ini. Sebelumnya dengan siapa namanya? Ade Rahman. Ade usahanya usaha di bergerak di bidang apa? Bengkel ya. Saya mahasiswa yang sedang melakukan observasi tentang UMKM yang berada di desa ini. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama itu kondisi bengkel yang sedang dijalankan pada sekarang seperti apa? Ya, menurun Menurun, kenapa menurunnya itu? karena ada dampak COVID. Dampak COVID ya. Pengaruh berarti yang kedua itu pengaruh COVID terhadap usaha yang dijalankannya seperti apa pengaruhnya? Ya, dampak kurang lah. Kurang ya. Kurang ya, kurang terhadap usaha. Biasanya persentase menurunnya usaha itu berapa persen dari normalnya biasanya? Kalau dibanding kalau 100% ya setengahnya menurunnya. Setengahnya Ya, berarti drastis. drastis ya. Kalau normal itu biasanya sehari dapat orderan atau yang membenarkan motor bisa berapa? Kadang kalau hari-hari biasa, kalau nggak ada COVID, bisa nyampe 15 motor, 10 motor. Sekarang paling 5, 4. Cara atau strategi yang dilakukan agar usaha tetap berjalan walaupun sedang masa pandemi, caranya seperti apa? Ya, dijalani. Dijalani. Iya. Apakah ada misalkan contohnya ada orderan yang langsung di rumah atau Iya, berarti orderan panggilan menerima panggilan untuk memperbaiki di rumah. motor di rumah. Itu panggilannya lumayan banyak kan? Ya, gak banyak sih.
Ada cuma Tapi ada. gitu. Iya. Nah, yang lalu hal apa saja yang berubah terhadap usaha AA selama masa bekerja? Dari yang berubah waktu Operasional. ya, Terus terus pendapatannya ya, pendapatan juga pendapatan. berkurang. Lalu yang terakhir itu harapan AA terhadap usaha yang sedang dijalankan itu seperti apa? Ya lebih maju, mungkin owner dealnya lebih banyak. Jadi lebih lengkap lagi ya. Masalah itu